Halo, selamat sore. Oke, selamat bertemu kembali dalam program Dua Layar Dua Perempuan edisi ke-13. Hari ini seperti poster yang saya sudah bagikan, ada satu lagi perempuan inspiratif yang akan berbagi bersama kita, dan dia akan mencoba membagikan kisah hidupnya, perjuangannya sebagai seorang ibu rumah tangga plus juga ibu yang bekerja, dan dia sekarang berada cukup jauh dari tempat saya, ya meskipun masih satu provinsi, tapi dia pada intinya dia tidak berada di kampung halamannya karena harus mengikuti suami tinggal di daerah lain meskipun masih dalam wilayah provinsi NTT. Sambut Ibu Mira yang sudah saya coba untuk bergabung. Halo Ibu Mira, sudah bisa terhubung ke kita? Halo, malam. Halo, selamat Hai, malam. Ini minta maaf juga ya, pasti sibuk sekali nih maka sampai telat ini. Maaf, masih jemput anak ke rumah omah, baru pulang ke rumah. Macet di jalan, maaf. Oke, tidak apa-apa. Saya juga berpikir demikian karena saya tahu ini pasti lagi macet di jalan. Oke, selamat bertemu kembali. Hai teman SMA. Ini kami punya panggilan khas ini, tembang reo dan tembang pagar. Oke, Mir, terima kasih sudah mau diajak untuk bersama-sama berbagi cerita di forum ini. Kita manfaatkan forum Dua Layar IG Live ini karena bisa dua layar kayak kita video callan. Dan sebentar mungkin ada beberapa yang akan bergabung juga menyaksikan obrolan sederhana kita dengan topik karena Hari Kartini sudah lewat ya, jadi topik ya memeriahkan Hari Kartini dari perspektif Kartini modern. Dan kita sebagai Kartini modern mencoba sebenarnya merefleksi sejauh mana kita setangguh dan sekuat seperti Ibu Kartini dalam memperjuangkan kehidupan kita masing-masing dengan segala tugas dan tanggung jawab kita. Oke, nanti juga saya minta izin obrolan ini akan saya konversikan ke video YouTube supaya bisa dinonton oleh banyak orang, khususnya para perempuan inspiratif di luar sana. Oke, baik. Bagaimana Mir? Kabarnya sehat? Halo. Ya, kabarnya sehat? Puji Tuhan, kabarnya sehat. Sehat. Tambah berapa kilo nih setelah kita dari SMA? Kita dulu waktu SMA kan langsing kan. Ini sekarang tambah puluhan kilo atau belasan kilo? 10 kilo, 10 sampai 12 kilo tembangnya naik ya. Oke, berarti saya lebih banyak timbangannya naik bergeser ke kanan. Oke, baik. Oke, saya Wow, jaringan. Halo, jaringannya jelek ya? Oke, minta maaf ya. Iya, jelek banget. Kayaknya routing jaringan si Telkom gitu lagi tidak bagus ya. Lagi bermasalah. Oke, baik. Mir, kalau saya mungkin sudah cukup kenal dirimu di masa muda, versi Mira yang dulu ya. Tapi mungkin saya juga perlu nanti lebih gali lebih dalam sekarang kamu seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman perempuan atau yang ingin menonton, mungkin perlu tahu nih, siapa nih yang jadi narasumber kita, namanya siapa, dari mana asalnya sekarang, berdomisili di mana gitu. Dipersilahkan. Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam juga untuk Kakak Irma Tembang yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara inspirasi ya, berbagi inspirasi ini untuk sesama wanita. Nama saya Marisko Tifon Aram. Saya biasa dipanggil Mira. Saya itu berasal dari Lujang, Manggarai.
Saat ini saya mengikuti suami tinggalnya di Kupang. Saya Oke. sama Irma dulu pernah satu SMA di SMA satu Fransiskus Saverius. Jadi panggilan kita waktu sekolah itu biasanya panggilannya itu tembang. Jadi itu tembang reo dan tembang pagal ya. Kita cukup dekat. Oke, terima kasih. Sekarang anak sudah berapa, Mir? Untuk anak dua. Dua, oke. Perempuan semua ya? Ya, Oke, cantik-cantik semua. seperti ibunya. Oke, baik, Mir. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Baik, sesuai tema yang kita sudah diskusikan dan seperti Mira ketahui bahwa topik kali ini kita menggali dari para perempuan inspiratif, termasuk Mira dan saya dan teman-teman lain yang sudah berbagi tentang kisah hidupnya. Jadi mengapa saya tidak mengundang mungkin teman-teman perempuan yang sudah sangat familiar di layar? Saya pikir mereka sudah sangat terkenal, mungkin mereka sudah cukup banyak diketahui publik. Tapi justru dari perempuan-perempuan yang jarang tersorot kamera seperti kita ini di belakang layar, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, kita juga punya sesuatu yang perlu kita bagikan untuk sesama perempuan lain. Tindakan sederhana apapun itu, pengalaman sederhana apapun itu, kita ternyata itu bisa berharga untuk orang lain. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mencari tahu dan mungkin Mira bisa berbagi pengalaman hidup Mira selama masa muda menjadi seorang perempuan dari wilayah Manggarai sampai pada akhirnya sekarang mendapat suami di luar Manggarai, meskipun dalam wilayah provinsi NTT, tapi kan ada perbedaan budaya yang cukup besar. Dulu besar sampai remaja berkembang dengan dikelilingi dengan kebudayaan Manggarai, sekarang harus menjadi seorang ibu di tanah jauh dari Manggarai dan mau tidak mau harus beradaptasi dengan itu. Nah, saya ingin tahu nih, seberapa menariknya kisah itu dan mungkin ada hal-hal yang sangat menginspirasi bagi kita perempuan, bagaimana seorang perempuan harus jauh dari keluarganya, tapi harus tetap survive menjadi seorang istri dan ibu di tanah orang. Dan saya ketahui juga bahwa Mira juga sambil bekerja. Nah, ini tentu tidak mudah. Putus ini, maaf. Bisa diulangi kembali, mungkin tadi sempat cerita. Oke, bisa diceritakan kira-kira pengalaman hidup sampai pada level ini nih bagaimana? Oke deh, ya untuk sampai pada level ini mungkin kita masih dari topik tentang Kartini ya, walaupun udah lewat, tapi kan kita inspirasi tuh dari sosok Kartini. Tapi tidak lupa sampai sejauh ini itu Kartini yang pertama yang kita lihat di dalam kehidupan kita tentunya adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Jadi panutan saya yang pertama dalam kehidupan ini adalah almarhum mama saya. Sejauh ini pun merantau, memiliki suami yang jauh ya dari Manggarai dan berada di rantauan pun semuanya berkat nasihat dan doa beliau. Jadi untuk sejauh ini berada di rantauan itu memang sangat tidak mudah dengan budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Cuman satu kuncinya, kita harus bisa menyesuaikan diri. Jadi di mana kaki kita berpijak, maka kita harus bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Awalnya memang tidak mudah. Jadi waktu saya datang, saya menganggap diri saya itu seperti gelas. Jadi gelas yang kosong. Dalam perjalanan hidup itu pasti ada pengalaman-pengalaman itu yang saya anggap itu air. Jadi air itu kan ada berupa air yang seperti aqua yang bening, ada yang kotor, ada yang manis, ada yang pahit, macam-macam lah. Ada rasa asin. Tetapi kembali lagi ke dalam diri kita, melihat semua itu dari secara berpikir secara positif.
Kalau kita melihat kayak misalnya hari ini saya minumnya air yang pahit. Kalau kita menganggap itu pahit, maka kehidupan kita pun pahit. Tapi kalau kita menganggap bahwa oh iya, semua yang masuk ini, air-air yang masuk ini adalah pengalaman, adalah proses. Jadi otomatis kehidupan kita pun akan berubah dengan sendirinya. Pada intinya kita itu sebagai perempuan itu mau belajar, mau dididik dan dibentuk melalui pengalaman. Jadi bukan hanya pengalaman kita, tetapi orang di sekitar kita. Jadi itu yang saya pelajari sampai sejauh ini, Kak Irma. Oke, siap. Mendengar ini saya jadi apa ya? Ingin kembali flashback beberapa tahun silam, di mana kita versi muda, itu saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan jawaban sebijak ini dari seorang kawan saya, Mira Aram. Karena ya mungkin beberapa teman yang menyaksikan ini, termasuk kemarin pemateri kita ada Ibu Sinbabul, ada Suster Herlin, pasti mereka sangat tahu kita ya. Dan di tahap itu ketika kita masih remaja, ya kita dengan kebebasan kita, keriangan kita, keusilan kita. Dan orang mungkin tidak berpikir kita sampai sebijak ini sebagai seorang sosok perempuan dengan banyak tanggung jawab yang menempel pada diri kita. Tapi pada akhirnya saya melihat bahwa benar seperti Mira katakan bahwa pengalaman sudah menempa Mira sampai pada titik ini, itu berarti luar biasa. Saya jujur teman-teman yang menyaksikan ini, setelah beberapa belas tahun, baru hari ini saya bertatap muka virtual lagi dengan kawan lama saya ini. Dan kami bisa berbicara sangat amat dewasa hari ini. Dan saya yakin ya benar seperti Mira katakan bahwa pengalaman membentuk kami berdua hingga sampai pada tahapan seperti ini. Dan ya kembali lagi tadi seperti yang Mira katakan bahwa ya memang sebagai seorang perempuan mungkin ya memang tidak mudah ya. Saya saja yang tetap ya masih berada di wilayah Manggarai, mendapatkan suami orang Manggarai, tetap harus juga beradaptasi dengan situasi dan lingkungan, terus belajar dengan pengalaman hidup yang datang silih berganti. Apalagi Mira yang berbeda budaya. Dan Mira pada akhirnya bisa melewati itu ya, sudah sangat betah di Kupang. Dan saya yakin juga ini semua berkat campur tangan tadi, inspirasi utamanya seorang ibu. Dan mungkin juga mertua yang sekarang berada di sekitar Mira dan orang-orang lain. Oke Mir, saya juga ini tertarik untuk mengulik. Tadi kan saya singgung soal kultur shock, ada pasti ya. Berada di daerah wilayah Manggarai dan sekarang berada di wilayahnya orang dan menetap di sana gitu. Sebagai seorang perempuan melihat atau ya berada di lingkungan seperti itu, ada kultur shock tersendiri tidak? Pola relasi antara sesama perempuan ketika Mira berada di Manggarai dengan di Pulau Timur, di Kota Kupang itu. Apakah lebih banyak yang sangat amat pahit rasanya atau justru lebih banyak hal-hal manis yang didapat terkait lingkungan sosial pertemanan dengan perempuan? Oke, kalau untuk di Kupang, untuk lingkungan yang saya dapatkan itu banyak yang manis. Karena lingkungannya itu lingkungan gereja, jadi ibu mertua saya nih, dia itu seorang majelis gereja, jadi banyak membimbing saya nih, Mak. Jadi betul-betul saya dididik dari dia itu menjadi lebih mengenal Tuhan. Terus circle pertemanan saya juga, jadi kebanyakan dari itu ya membentuk saya. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, pasti kita itu saling menguatkan. Kita ada sharing session, kita ada doa bersama. Jadi hal itu yang saya kira, saya di perantauan, saya orang tua saya jauh, tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di sekitar saya. Mereka lebih mendekatkan saya kepada Tuhan. Jadi nasihat mereka itu selalu yang utama dalam keadaan apapun, number one adalah Tuhan. Jadi pengalaman saya, kalau mau bilang pahit, menurut saya tidak pahit. Kakak Irma, menurut saya sangat bersyukur ada di lingkungan sejauh ini ya. Jadi circle pertemanan saya pun dari lingkungan gereja, dari ibu mertua dan dari rekan-rekan kerja juga yang berbeda keyakinan juga. Jadi benar-benar circle-nya itu kita saling menjaga.
Jadi kita tahu nih porsi kita dalam berteman, semuanya ada batasan. Terus sediakan waktu juga tuh Ima buat having fun lah sama teman-teman. Jadi tahu kan ibu rumah tangga pasti kita penat di rumah, selalu ada ngebabu time ya. Kalau istilah saya itu kan sebelum ke kantor pasti pagi itu menyiapkan bekal buat anak-anak. Kebetulan saat ini suami saya sudah pindah tugas keluar kota nih, sudah di pulau seberang. Jadi saya sama anak-anak di sini. Jadi pagi itu saya harus mengurus anak-anak, bekalnya mereka, mengantar mereka ke rumah oma, baru saya lanjut ke tempat kerja. Jadi di mana di sela-sela kesibukan itu, saya itu menyiapkan diri juga untuk me time. Pasti kan penat juga kan, kita dalam tahu kan dalam berumah tangga itu seperti apa. Tetapi me time itu saya selalu sediakan untuk seminggu nih. Saya bisa, oh ya, saya hari ini lakukan ini. Me time-nya tidak jauh-jauh, Ima. Saya mulai menanam bunga, menanam kangkung, dan bumbu-bumbu untuk rumah tangga di halaman rumah. Oh, jadi me time-nya itu hobinya itu. Jadi pikirnya begini. Aduh, kalau saya masak, saya butuh lombok, ada tuh di Pangalengan. Butuh kunyit, ada. Jadi saya kembali ke zaman dulu. Masih ingat mama-mama kita dulu toga, tamanan obat keluarga. Jadi itu yang saya lagi terapkan. Oke, keren ini. Oke, mantap. Oke, saya akan kulik itu soal itu. Nah, hobi yang pada dasarnya dari cara apa ya, untuk pengalihan waktu me time, untuk healing ya, self healing, Mir ini ternyata ya luar biasa ya. Nah, seberapa berpengaruh ide ini juga Mira bagikan mungkin untuk lingkungan sekitar teman-teman perempuan di circle-nya Mira? Apakah mengajak mereka juga untuk melakukan self healing yang positif itu tadi? Dan apakah ya dampaknya sudah ada, mungkin kumpulan ibu-ibu di kompleks sudah sama untuk buka apotik, apa istilahnya apa? Apotik rumah atau apa istilahnya dulu tuh? Oke. Iya, kalau saya sama teman-teman sih, circle pertemanan saya. Jadi kita semua sudah ada tuh di halaman kita, sudah ada serai, sudah ada jahe, kencur. Jadi bunga juga. Dulu awalnya bunga. Cuman semakin kesini kita akhirnya sebagai ibu rumah tangga ya, kita mikirnya itu dari segi keuangan kan. Saya piara bunga, tetapi kalau saya butuh bumbu, saya ke pasar. Jadi akhirnya dari situ kita itu tidak tukar-tukaran bunga lagi. Jadi kita tukar-tukarannya itu menanam bumbu. Jadi sejauh ini itu menarik. Jadi itu yang kita ini. Sampai saya itu rajin beli volley bag. Jadi volley bag itu saya bagaimana? Ide itu meskipun ide sederhana bisa jadi sesuatu program yang luar biasa lagi untuk para ibu-ibu di luar sana yang mungkin punya halaman yang luas atau yang selama ini konsen ke bunga. Mengapa tidak membagi halamannya juga untuk menanam tanaman herbal yang dibutuhkan atau bumbu-bumbu itu ya. Jadi saya jadi tergugah hatinya untuk menjadi rajin seperti versi Mira sekarang. Oke, Mir. Baik. Nah, tadi Mira sudah singgung seberapa berdampaknya circle perempuan, baik dari orang tua, mama mertua, dan lingkungan teman kerja berpengaruh terhadap banyak pengalaman hidup yang sudah Mira jalani. Nah, sekarang Mira kan tahu bahwa ya itu dukungan antar sama perempuan itu ya bisa jadi potensi, bisa juga jadi penghalang gitu. Punya pengalaman tidak selama hidup gini bahwa ada circle perempuan yang justru memberikan ya atmosfer negatif, justru jadi toksik dalam kehidupannya Mira? Mungkin bisa di-sharing, lalu bagaimana Mira bisa keluar dari lingkaran itu?
mungkin di masa waktu kuliah atau di awal-awal pernikahan atau mungkin ya dalam waktu yang dekat ini. Punya pengalaman Oh seperti itu? ya, oke ya. Kalau untuk toxic relationship with friend ya, Ya, tentunya pasti kita akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Saya pun sendiri pernah mengalami. Jadi dalam satu perkumpulan itu kan pasti kita akan berbeda pendapat. Ada yang sejalan, ada yang sejalan di depan kita, tapi di belakangnya tidak. Kembali lagi, kita tentunya mempunyai namanya intuisi. Jadi dari intuisi kita itu kita bisa belajar. Kita belajar, kita tahu nih, oh ya, mana yang baik, mana yang benar. Apakah orang-orang yang ini benar-benar tulus nih berteman sama saya, atau ada sesuatu yang dia oke. ini. Jadi kita pasti punya feeling lah buat itu, Imak. Tapi dengan berjalannya waktu, kita jangan frontal, kita diamkan saja sambil jalan. Ketika dengan berjalannya waktu, pasti akan terbuka. Pasti akan ketika, gitu, Oke. ketika hal itu terbuka dengan sendirinya, maka kita pun harus menarik diri secara perlahan. Menjauhnya itu tidak secara frontal bahwa kita langsung kayak omong di depannya dia, tetapi kita menarik diri, kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Kita lebih fokus ke dalam rumah tangga kita lebih fokus ke dalam karir kita, ke dalam keluarga kita. Jadi dengan sendirinya dia pasti sadar tuh, oh ya ada yang sesuatu yang salah nih dalam lingkaran pertemanan kita, ada sesuatu yang salah nih dalam sikap kita. Jadi dengan sendirinya pun dia sadar, dan kalau dia memang tulus untuk berteman dengan kita, pasti dia akan selalu bersama kita kan. Tapi kalaupun tidak, dengan sendirinya pun dia jauh dari kehidupan Keluar. kita. Jadi intinya kita menarik diri secara pelan dengan menyibukkan diri kita. Jadi kita jangan fokus kepada masalahnya dia. Jadi kita fokus untuk menyibukkan diri kita. Mengembangkan diri kita saja sendiri ya. Ya, potensi diri kita sendiri. Oke, sip. Baik, Mir, saya apa istilahnya lihat-lihat profilmu selama ini, kamu bekerja atau bergerak di bidang finance ya, di salah satu tempat kerja. Nah, menurut saya itu menarik karena ya belum begitu banyak juga para perempuan milenials mau bergabung di bisnis, bukan bisnis ya, di pekerjaan profesi seperti itu. Nah, saya boleh tidak saya tanya, seberapa besar tantangan seorang perempuan masuk dalam profesi pekerjaan itu, dan potensinya juga mungkin ada yang mungkin justru itu menjadi lahan profesi yang sangat memungkinkan untuk para perempuan berkarir di situ seperti Mira yang saya yakin pasti sudah senior di bidang itu. Bisa diceritakan sedikit mungkin yang perlu kami ketahui tentang hal itu, mungkin juga bisa menginspirasi orang di luar sana yang sama-sama bergerak di bidang itu. Oh ya, kalau untuk karir sendiri, saya itu sekarang pada saat ini seorang general affair di salah satu startup company. Berada di situ sejauh ini karena sebelum di sini saya di salah satu perusahaan itu sebagai seorang HR. Jadi awalnya itu kan saya mengurus HR, mengurus human. Cuman ke sini saya masuk ke GA itu ngurusnya aset. Jadi saya untuk karir saya mempunyai lompatan sendiri. Saya selalu begini, sebagai pekerja swasta ya, Kak Irma, pastikan saya akan berpindah-pindah. Tetapi saya itu untuk berpindah, saya mau mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi saya tidak selalu, oh ya, saya di sini begini, di tempat yang berikutnya saya harus ini. Tapi saya mau mencoba hal yang baru nih. Jadi saya tahu pengalaman saya di sini dengan yang baru, saya bisa satu saat kolaborasikan. Ketika saya tidak lagi bekerja di sini, maka di tempat lain saya memiliki ilmu dari dua bidang yang saya pelajari. Jadi untuk perempuan yang berkarir, sebenarnya kita jangan pernah takut. Kita berada di perusahaan apa, sebagai jabatannya apa, dengan gaji berapa, tetapi yang kita lakukan adalah ketika kita memiliki pekerjaan, yang kita jalani adalah syukuri dulu. Syukuri, bekerja dengan baik, hasil itu akan mengikuti. Jadi kadang generasi muda sekarang melihat pekerjaan itu kan kadang lihat kerja sebagai apa.
Jadi Iya, motivasi kerjanya itu kurang kan. Terus ketika sudah di iya. dalam Atau kerja sudah gajinya mulai pikir, berapa? "Nah, Iya. gajinya berapa?" Atau di awal gajinya berapa? Belum mulai Hmm, kerja sudah tanya gaji. sudah Oke. memikirkan, iya. Jadi sebagai perempuan yang berkarir dari awal ya, ketika saya awalnya itu bekerja di salah satu TV swasta sebagai marketing ya, kurang lebih setahun. Tahu kan, Ya, marketing itu sangat susah. Tetapi saya mau ya. bekerja nih. Saya pikir gini, suami bekerja, tetapi alangkah baiknya ketika saya menyelesaikan kuliah daripada saya di rumah, tapi saya mencari pengalaman nih di luar. Dan Ya. puji Tuhan, suami mengizinkan dan saya bekerja tuh sebagai marketing. Awalnya memang tidak mudah, kerjanya sangat berat dengan salary-nya kecil sih pada saat itu. Tetapi setelah saya jalani, Mak, ternyata hal yang kecil itu membawa saya ke hal yang besar untuk saat ini. Jadi Oke. saya berpikir, oh ya, kalau saya dulu tidak terima hal yang kecil, bagaimana untuk saya mendapatkan hal yang besar yang saya alami saat ini? Jadi Oke. mungkin pesan buat semua teman-teman yang dalam proses mencari kerja, jangan pilih-pilih pekerjaan. Jual gorengan yuk, yang penting menghasilkan dan halal. Siap. Jual es cendol, jual rujak, intinya perempuan zaman sekarang itu dia mau menopang untuk perekonomian keluarganya, Jadi yang namanya gengsi itu harus dihilangkan. Jadi misalnya jadi wanita yang bahagia, wanita yang kuat, dan wanita yang mandiri. Karena Oke. kalau Baik. kita berbahagia, otomatis kita harus menjadi kuat dan mandiri. Dan bahagia itu bukan karena pasangan, bukan karena barang, tetapi karena hati kita yang bahagia, karena diri kita. Oke. Siap. Berarti saya kutip tadi yang Mira sampaikan bahwa jika siapapun yang setia pada perkara kecil, pasti dia akan mendapat atau akan bisa setia pada perkara besar ya. Dan Ya, benar. Mira sudah membuktikan itu, tidak tembang pilih, yang penting pekerjaan itu halal dan sebagai perempuan tidak mengenyampingkan tugas dan tanggung jawab utama sebagai istri, sebagai ibu, yuk dilakoni dan ternyata sampai pada titik ini ya Mir. Luar biasa. Oke. Sekarang mungkin saya akan sedikit menyinggung soal pola parenting, pola asuh, karena Mira punya satu anak teenager dan satu yang masih usia anak-anak ya. Nah, seberapa, saya tidak bilang seberapa sulit ya Mira, seberapa menantangnya menjadi ibu versi ibu modern, ibu millennials di tengah perkembangan zaman yang unpredictable ini, tidak bisa kita tebak, harus mendidik dua anak dengan beda usia tersebut, jauh dari keluarga besar, keluarga inti sendiri, jauh dari suami. Nah, itu pasti sangat amat menantang. Bisa dibagikan kisah-kisah unik itu? Oh ya, uh, anak saya dua kan, Mas. Yang pertama itu sudah kelas 1 SMA, yang nomor 2 kelas 1 SD. Jadi usianya itu Ya, bedanya 9 tahun. Sangat susah sih oke. awalnya karena si kakak itu kan sudah terlanjur egois karena selalu Ya, dimanjakan dari opa oma, dari kita orang tuanya. Begitu hadir ya, adiknya berontak, kan ada pemberontakan nih. Dia merasa dulunya itu dia menjadi nomor 1, sekarang berbagi. Jadi ya, awalnya emang susah. Saya awalnya itu, aduh, ini harus seperti apa. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya itu mengajar dia untuk beribadah bersama. Jadi saya itu punya saat teduh bersama dengan anak-anak saya, kedua anak saya, karena bapaknya itu kan lagi tugas di luar. Jadi ya, sebelum tidur itu saya ajak mereka menyanyi lagu rohani nih, Mak. Jadi ketika saya ya, menegur mereka, saya itu awalnya itu saya marah-marah, tapi semakin ke sini saya itu kita baca firman, kita renung, kita puji-pujian dan puji Tuhan tersentuh dan saat ini mereka pun berubah. Jadi awalnya itu memang menjadi susah ya. Mungkin saya itu basicnya kan memang dibesarkan dengan ini ya,
tidak sereligius yang saya didik anak-anak saya. Kalau saya mau bilang, cuman saya bersyukurnya saya ada di circle mertua yang membimbing saya ke arah itu. Jadi untuk Ya. mendidik anak saya, pola asuh yang pertama saya kenalkan ke mereka adalah pendidikan agama. Jadi dari agama itu membentuk karakter mereka. Dan sejauh ini lembut tuh hatinya Imak. Anak pertama saya itu tomboy, seperti saya waktu SMA. Seperti kita lah, saya dan Imak lah. Tomboynya minta ampun. Jadi setelah setiap malam, mulai dia kelas 2 SMP tuh. Karena adiknya lahir itu pada saat dia kelas 6 SD kan. Jadi masih umur begitu susah nih diajak untuk sharing. Jadi pada saat dia masuk masa remaja kelas 2 SMP, saya mulai tuh sharing session menggunakan Alkitab. Jadi malam sebelum tidur kita saat teduh, kita puji-pujian, terus dia buat kesalahan apa, saya panggil ke kamar. Saya kasih nasihat, saya tahu ini yang salah, ini yang benar. Terus saya doakan. Akhirnya dengan sendirinya banyak perubahan yang terjadi yang saya lihat. Jadinya anaknya sekarang sudah mulai nyanyi di gereja, lingkungan pertemanannya dia juga sudah di dalam lingkungan gereja, lingkungan teman-temannya semuanya dikenalkan ke kami orang tua. Karena saya pikir gini, di zaman yang serba modern, apalagi di Kupang ya, sudah termasuk kota besar kan tantangannya lebih besar terima. Di sini banyak bioskop, tiba-tiba hari Sabtu dia izin, Ma, saya pergi nonton sama teman-teman saya. Di satu sisi kalau saya kekang, aduh, dia punya teman-teman kan. Oh, sama siapa? Ini teman-teman saya, ada grupnya ini saya kenal. Jadi pada saat awalnya itu pada saat dia pergi nonton, saya itu ikut, saya buntut sama bapaknya. Waktu SMP saya buntut. Jadi saya pesan film yang sama. Dia duduk sama teman-temannya, film sudah mulai baru saya masuk. Tetapi setelah saya rajin sharing session dengan dia, akhirnya sekarang dia jarang untuk meminta izin hal itu. Sekarang dia lebih bertanggung jawab. Misalnya ada acara ulang tahun temannya. Mak, saya izin nih dari jam 3, saya izin jam 3 ya. Oh ya pulangnya jam 6 ya. Jam 6 dia sudah kembali. Jadi dari awal sharing session itu dia akhirnya belajar lebih terbuka. Terus komitmen. Terus bisa bantu nih Mak. Sekarang sudah bisa bantu cuci pakaian sendiri, setrika, sapu pel. Karena saya bilang, kamu perempuan, seperti mama. Sesibuk apapun bekerja, tugas itu pun tetap menjadi kewajiban. Ada di dalam rumah. Jadi jangan dengan alasan nanti satu saat kamu berkarir, tapi menghilangkan kebersihan itu di dalam rumah. Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi sharing session melalui ibadah malam. Ketika dia membuat kesalahan, saya menegurnya di dalam kamar. Walaupun kadang dia berontak mungkin ya di depan opa omanya, saya diamkan. Tapi malam pada saat kita sudah mau tidur, saya menegurnya pada saat ibadah. Oke, aduh, saya langsung tertampar juga ya. Saya juga belajar teknik parenting dari Mira ini jadinya karena ya kita saat seperti inilah kita bisa saling belajar ya. Apa yang berhasil dilakukan oleh Mira dengan bercerita ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk saya lakukan dalam keluarga saya. Oke, aduh ini luar biasa sekali. Terima kasih Mira sudah berbagi. Oke, yang terakhir nih Mir, punya pesan-pesan apa nih untuk mungkin anak-anak kita, karena saya juga punya 2 anak perempuan, Mira juga punya 2 anak perempuan, dan perempuan-perempuan lain di luar sana, baik yang seumuran dengan kita maupun yang masih di bawah kita. Sebagai seorang perempuan di zaman sekarang, sebagai seorang Kartini modern, kita itu sebaiknya apa sih yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu kita lakukan, dan perlu tidak kita sama perempuan saling mendukung dalam berbagai hal positif dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Silakan Mir berbagi. Oh ya, pesannya untuk semua perempuan yang menonton acara ini, jadi kita sesama perempuan itu harus saling mendukung. Mendukung dalam arti begini, ketika di sekitar kita terjadi masalah nih, bagi sesama perempuan, yang kita lakukan itu adalah bukan menghakimi. Jadi cenderung kan di zaman sekarang kan penghakiman nih, apalagi dengan media sosial kan hujat menghujat. Alangkah baiknya kita berpikir nih, aduh, kalau itu menimpa di dalam diri saya, di dalam anak-anak saya, apa yang saya lakukan?
Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah masalah, kita jangan pernah menghakimi itu dari versi kita. Kita cerna dulu nih apa masalahnya. Dan kita itu harus menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Jadi ketika sebuah permasalahan terjadi, yang kita cari adalah solusinya. Jadi intinya tetap menjadi seorang perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, perempuan yang tidak menghakimi orang lain dari masa lalunya, karena setiap orang dia punya hak untuk berubah menjadi lebih baik. Apapun masa lalunya, apapun keadaan orang tua atau pendidikannya, tugas kita adalah melihat dia untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi itu yang kita tanamkan ke dalam lingkungan pertemanan kita. Jangan lihat siapa dia yang dulu, tetapi lihat dia yang akan datang. Jadi tugas kita sebagai perempuan, stop menghakimi, mari kita mendukung. Jika ada yang terjatuh atau tersandung, kita bantu angkat. Yuk kita bangkit, kita kasih motivasi bahwa kita perempuan itu bisa hebat, bisa mandiri. Jadi bukan dengan menjatuhkan. Jadi stop body shaming, stop menghakimi. Banyak hal yang terjadi di luar sana. Mari kita sama-sama membangun, menjadi perempuan yang mengenal Tuhan, mendekatkan anak-anak kita lebih dekat pada Tuhan, mendoakan suami kita. Jadi perempuan menjadi tiang doa buat rumah tangga, buat keluarga, dan buat bangsa dan negara. Oke, aduh, saya punya hati langsung hangat ini. Pas kebetulan Suster Herlin bergabung. Hai Suster, lihatlah Mira kita yang sekarang itu sudah luar biasa. Dia bilang hai berdua. Oke, hai. Oke, baik. Suster Herlin, karena terlambat masuk, silahkan nanti nonton di IG Live nanti ini. Setelah ini saya sharing. Lalu untuk Mira, terima kasih banyak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah mau berbagi. Belasan tahun kita tidak bertemu, pada akhirnya kita berdua belajar banyak hal dari pengalaman hidup, dan kita ternyata masih bisa saling menginspirasi satu sama lain. Tetap jadi ibu yang luar biasa, tetap jadi Mira yang saya dan teman-teman kenal, tetap terus berdaya dan memberdayakan lingkungan sekitar Mira, dan yang paling penting tetap happy dengan me time versi luar biasamu itu. Saya ada ide nanti untuk lingkungan pertemanan saya untuk menghidupkan kembali apotik hidup ya istilahnya, apotik hidup di sekitar lingkungan kita. Sekali lagi Mira, terima kasih. Tetap sehat, tetap berbahagia, tetap kuat menjalani hidup di tempat rantau. Semoga suatu saat kita bisa bertemu secara kopi darat ya, bertemu secara langsung. Titip salam untuk mama mantu, suami, dan kedua anak cantiknya. Anak-anak kita wajib untuk bertemu ya, bahwa mereka harus tahu nih mama-mamanya ini adalah sahabat di masa lampau. Saya juga ingin menyampaikan titip salam dari beberapa teman masa SMA kita. Salam sehat selalu, ada Justin, ada, semoga Mira semakin menjadi wanita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mira, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Sukses selalu. Dadah. Dadah. Sampai bertemu kembali. Dadah. God bless. Dadah.